Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah tentang pengertian. Apa sih anggaran biaya overhead pabrik? Anggaran BOP adalah anggaran yang berisi perkiraan biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, tidak termasuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Jadi kalau kita paham konsepnya bahwa biaya-biaya yang berhubungan dengan proses produksi itu kan ada BBL, TKL, dan BOP. Nah, biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung kita kategorikan sebagai biaya overhead pabrik, yaitu biaya-biaya yang tidak berhubungan, tidak atau susah untuk ditelusur, tetapi dia merupakan biaya yang diperlukan dalam proses produksi. Oke, kemudian informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran biaya overhead pabrik? Yang pertama kita harus tahu dulu jenis-jenis produk yang dihasilkan. Tentu saja kita produksi apa sehingga kita bisa identifikasi biaya-biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses produksinya apa yang selain BBL dan TKL. Kemudian yang kedua adalah jumlah produk yang diproduksi. Nah, jumlah produk yang diproduksi itu kita ambilkan dari anggaran produksi tentu saja ya. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu departemen atau tempat dialokasikannya biaya. Jadi nanti yang akan kita hitung BOP tersebut adalah biaya-biaya dari departemen jasa ke departemen produksi. Jadi secara konsep di perusahaan manufaktur, secara fungsional perusahaan atau departemen yang ada di dalam perusahaan itu terdiri dari dua jenis departemen. Ada yang disebut dengan departemen produksi. Nih, departemen produksi itu apa? Departemen yang tugasnya adalah untuk melakukan proses produksi, yaitu mengubah bahan baku, bahan langsung menjadi produk jadi. Oke, kemudian ada juga departemen yang kita sebut sebagai departemen layanan atau departemen pendukung. Tugasnya apa? Namanya saja layanan atau pendukung, yaitu memberikan layanan atau dukungan kepada departemen atau departemen-departemen lain yang ada di perusahaan, terutama adalah melayani untuk departemen produksi. Contohnya, departemen pemeliharaan. Nah, tugasnya kan adalah untuk memelihara mesin dan lain sebagainya. Ini digunakan untuk membantu memperlancar proses produksi untuk departemen produksi tentu saja. Nah, jika di perusahaan terdapat hanya satu departemen pendukung, maka nanti kita akan mengalokasikan biaya yang di dalam departemen tersebut ada dua metodenya, tarif tunggal dan tarif ganda. Kemudian kalau lebih dari satu departemen pendukung, maka metode untuk mengalokasikan biaya di departemen pendukung tersebut adalah ada tiga, yaitu metode langsung, step down, dan resiprokal. Dari ketiga metode ini, kita hanya akan membahas metode resiprokal. Kenapa? Karena dari ketiga metode ini, metode resiprokal adalah metode yang paling akurat dibandingkan dengan kedua metode yang lainnya. Kenapa lebih akurat? Nah, itu alasannya ada di mata kuliah akuntansi biaya ya. Kemudian, nah ini dia. Apa sih alokasi biaya dengan menggunakan metode resiprokal? Kenapa dia paling akurat? Karena jasa di departemen pendukung itu diperhitungkan semuanya. Asumsinya adalah sesama departemen jasa itu saling memberikan jasa. Maksudnya apa sih sesama departemen jasa saling memberikan jasa? Gini ceritanya. Misalkan di suatu perusahaan ada dua departemen pendukung, A dan B.
Kemudian juga terdapat dua departemen produksi, departemen C dan D. Artinya, departemen pendukung A itu selain memberikan jasanya untuk departemen C dan D, gitu ya, C dan D, itu kan pasti mendukung departemen produksi. Tetapi juga selain ke C dan D, si A ini juga memberikan dukungan atau layanan ke departemen pendukung lain. Begitu juga departemen pendukung B juga memberikan jasa selain untuk C dan selain untuk D, si B ini juga melayani departemen A. Sehingga sesama departemen pendukung, departemen jasa saling memberikan jasa atau saling memberikan layanan. Nah, nanti yang akan kita hitung apa? Yang akan kita hitung BOP-nya adalah di departemen produksi. BOP departemen produksi kita peroleh dari BOP awal yang benar-benar terjadi di masing-masing departemen produksi ini, kita tambahkan dengan BOP dari departemen jasa atau departemen pendukung. Nah, ini kan A memberikan ke C dan D, gitu ya. C itu sudah punya BOP tersendiri, sudah tahu nih berapa yang diproduksi, yang dihasilkan, misalkan BOP-nya 50 juta. Nah, si A ini kan ngasih ke C, otomatis bebannya si A ini harusnya dialokasikan juga untuk yang B, karena kan yang menikmati adalah yang C, sehingga ditambah dengan BOP alokasi departemen jasa, gitu ya. Oke. Bagaimana cara melakukan alokasi biaya dengan metode resiprokal? Tahapannya ada 3. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan, ya. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan persamaan untuk mendapatkan total biaya tiap departemen pendukung. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga adalah mengalokasikan total masing-masing departemen pendukung ke departemen lainnya. Kita coba langsung ya ke contoh penyusunannya. Ini adalah contoh sebuah perusahaan memproduksi piring plastik. Tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan produksi tahunan yang dasarnya adalah jumlah DMH menurut anggaran. DMH itu Direct Machine Hours atau jam mesin gitu ya. Adapun penggunaan dari bulan ke bulan yang digunakan jumlah DMH real bulan yang bersangkutan. Datanya adalah sebagai berikut. Kita lihat data ini. Departemen produksi 1 memiliki biaya overhead pabrik sendiri yang dia keluarkan sendiri sebesar 16 juta dengan jumlah DMH yang digunakan adalah 800.000 DMH. Jam mesinnya 800.000. Kemudian departemen produksi yang kedua juga memiliki BOP senilai 12 juta dengan jumlah DMH adalah 500.000. Nah, yang jadi permasalahan adalah di departemen jasa 1, departemen pendukung 1, ada biaya BOP sebesar 6 juta. Nah, tugas kita adalah mengalokasikan 6 juta ini ketika melayani jasa 2 berapa, kemudian produksi 1 berapa, produksi 2 berapa. Tugas kita adalah mengalokasikan ini untuk produksi 1, produksi 2, jasa 2. Ya, kemudian untuk yang jasa 2 biayanya sebesar 3.600.000 sama. Tugas kita adalah mengalokasikan biaya sebesar 3.600.000 ini untuk produksi 1, produksi 2 dan jasa 1. Kenapa kok bisa tahu, Bu? Masih memberikan jasanya ke 1, 2, dan jasa 1 ini. Kita lihat di sini pengalokasian jasa yang dihasilkan antar departemen. Jadi kita baca di sini bahwa departemen jasa 1, pemberi jasa itu memberikan layanannya ke siapa saja. Oh, ternyata jasa 1
memberikan layanannya 35% untuk produksi 1, kemudian 40% untuk departemen produksi 2, dan sebanyak 25% untuk departemen jasa yang kedua. Kalau kita total 35 tambah 40 tambah 25 pasti nilainya sama dengan 100%. Gitu ya. Kemudian departemen jasa 2 memberikan layanannya untuk departemen produksi 1, departemen produksi 2, dan jasa 1. Sehingga kalau kita jumlah 40 tambah 40 tambah 20 sama dengan 100%. Sampai di sini paham ya? Nah, tadi pertanyaannya dari contoh soal ini adalah dari data di atas, saudara diminta untuk menentukan tarif BOP masing-masing departemen produksi per jam kegiatan. Jadi nanti kita alokasikan dulu 6 juta dan 3.600.000 untuk masing-masing departemen produksi berapa. Itu kemudian setelah kita tahu jumlahnya, jumlah yang ditanggung oleh masing-masing departemen produksi, kita akan bisa menentukan yang namanya tarif BOP. Oke, kita masuk. Langkah yang pertama tadi ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama adalah menyusun persamaan. Nah, ini saya buatkan tabel di sini untuk mempermudah saja. Yang dimasukkan dalam tabel itu apa saja? Yang dimasukkan adalah biaya atau BOP di departemen jasa 1 dan jasa 2 tadi kan yang akan kita alokasikan 6 juta dan 3.600.000. Oke. Kemudian jasa 1 memberikan dukungan atau layanan ke departemen jasa 2 sebesar 25%. Dapat dari mana Bu 25? Nah, ini tadi informasinya kan. Jasa 1 memberikan ke jasa 2 sebanyak 25%. Nah, kita tuliskan di sini 25%. Sama halnya dengan jasa 2 untuk jasa 1. Jasa 2 memberikan ke jasa 1 sebesar 20%. Ini tadi ya. Departemen jasa 2 memberikan untuk jasa 1 sebesar 20%. Nah, kalau sudah benar bikin tabel ini, menyusun persamaannya tinggal kita gini. Lihat sini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Tulisnya gimana nih? Persamaan 1 sama dengan X. X itu merupakan jasa dari departemen 1. X sama dengan 6 juta ditambah 20%. Berarti kan 0,2 dari departemen Y. Gitu ya. Kemudian persamaan yang kedua, 3.600.000 ditambah 0,25 X. Sampai di sini paham ya? Jadi lihatnya satu kolom ke bawah, yang ini persamaan yang kedua, kolomnya yang jasa 2. Gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, kita selesaikan persamaan ini. Kalau ada 2 persamaan X dan Y seperti ini, kita bisa gunakan substitusi. Misal, kita tulis X sama dengan 6 juta plus 0,2 Y. Nah, nanti Y-nya kita masukkan ke X. Y-nya kita masukkan untuk persamaan ini. Jadi, X sama dengan 6 juta plus 0,2, Y-nya kan sama dengan di persamaan 2. 3.600.000 plus 0,25 X. Ya. Kemudian, X sama dengan 6 juta, kita kalikan silang. 0,2 dikali 3.600.000, 720.000. Ditambah 0,2 dikali 0,25 X. Sama dengan 0,05X. Nah, yang sesama X kita pindahkan ke kiri. Jadi, X min 0,05X sama dengan 6 juta ditambah 720.000, 6.720.000. X dikurangi 0,05X, berarti kan 0,95X sama dengan 6.720.000, maka X-nya ketemu 7.073.684. Tuh ya. Jadi ini adalah BOP yang ada di departemen X, departemen jasa 1.
Nah, kalau X-nya sudah diketahui, maka Y-nya kan bisa kita hitung. Y sama dengan, masukin aja ke persamaan 2, 3.600.000 ditambah 0,25 dikali X-nya tadi. Sehingga Y-nya adalah 5.368.421. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut. Langkah yang ketiga, kita lakukan alokasi biaya. Tadi jasa X sebesar 7 juta sekian ini kita alokasikan untuk siapa saja? Untuk jasa 2, untuk departemen produksi 1 dan departemen produksi 2. Prosentasenya kita lihat dari tadi ini tabel awal. Ini dia. Jasa 1 X kan, untuk produksi 1 35%, 40%, 25%. Masukkan di sini. Nah, 35, 40, 25. Tinggal kita kalikan dengan total BOP-nya sama dengan sekian. Ini untuk jasa 1 atau X-nya. Kemudian untuk yang jasa 2 atau Y, kita temukan tadi Y-nya sebesar 5 juta sekian. Kita masukkan jasa 2 memberikan jasanya untuk jasa 1, produksi 1, dan produksi 2. Prosentasenya 40, 40, dan 20. Kita kalikan dengan total biayanya 5 juta sekian ini sehingga didapatkan sekian. Nah, kalau sudah, kita masukkan di tabel biar gampang. Tujuan kita adalah mencari BOP total ini. Tujuan kita ini, mencari BOP total. BOP total caranya gimana? Nah, masukkan dulu. Ini BOP awalnya saya masukkan. Ini ada informasi di awal ya. BOP yang dimiliki oleh masing-masing departemen pendukung. Kemudian tadi jasa 1 memberikan untuk jasa 2 1.700.000. Ini dia ke bawah. Ini ya. Kemudian untuk produksi 1 2.400.000. Nah, ini. Kemudian produksi 2, 2.800.000. Sama yang ini tadi, 1.700.000, 1.073, 2.147 ini, dan 2.147. Sehingga kita total di sini biaya overhead pabrik total di departemen produksi 1 16 juta ditambah 2.400.000 ditambah 2.100.000 totalnya adalah 20.623.157,5. Sedangkan BOP total untuk departemen produksi 2 adalah 16.976.842. Nah, ini total BOP-nya sudah ketemu nih. Ini yang kita masukkan dalam ini anggaran BOP. Nah, pertanyaannya adalah berapa tarifnya? Tarif itu apa sih? Tarif itu rumusnya total BOP dibagi dengan total dasar alokasi. Total BOP-nya yang mana? Yang ini tadi, yang 20 juta dan 16 juta. Nah, dibagi dengan dasar alokasi. Apa sih dasar alokasi? Kita kembali lagi ke soal. Tadi soalnya adalah ada keterangan di sini bahwa tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan produksi tahunan yang dasarnya adalah jumlah DMH. Nah, jumlah DMH-nya mana berarti? Yang ini toh. Jumlah DMH-nya adalah untuk produksi 1 800.000, produksi 2 500.000. Sehingga tadi pembaginya adalah 800.000 dan 500.000. Ini dia. Tarif untuk departemen produksi 1 kita peroleh tadi total biayanya, total BOP-nya 20 juta sekian dibagi dengan total DMH-nya 800.000 sehingga tarif per DMH-nya adalah 25,78. Sedangkan untuk tarif BOP Departemen 2 adalah total BOP 16 juta sekian dibagi dengan total DMH. DMH-nya tadi di Departemen Produksi 2 adalah 500.000 sehingga tarifnya adalah 33,95 per DMH. Mudah bukan teman-teman? Terima kasih.